Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial dasar mengenai aplikasi Inkscape, yang mana pada video sebelumnya telah saya bahas dasar-dasar di aplikasi Inkscape ya, seperti membuat shape, kemudian pengenalan tools dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang right panel yang berada di aplikasi Inkscape. Perlu diketahui bahwa right panel yang berada di aplikasi Inkscape itu sangat berguna sekali ketika kita sedang mengedit suatu desain di aplikasi Inkscape. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama untuk memunculkan right panel yang berada di aplikasi Inkscape adalah dengan menekan Ctrl+E. Ctrl+E ini adalah shortcut dari perintah export, yang mana fungsi lain dari Ctrl+E ini untuk memancing menu export yang berada di right panel ini supaya keluar. Di sini juga bisa, dari tools rect ini juga bisa ya, kita menekan export di sini, icon export, maka dia langsung tertampil right panel yang berada di aplikasi Inkscape ini. Nah, kemudian untuk bahasan pertama di sini kita akan membahas tentang layer. Layer ini sama seperti di aplikasi desain lainnya ya, yang mana fungsinya adalah untuk mengatur posisi apakah suatu objek di depan atau di belakang. Simpelnya seperti itu. Dengan adanya layer di aplikasi Inkscape dapat memudahkan kita untuk dalam tanda kutip menempatkan objek saat kita mendesain di aplikasi Inkscape. Misalnya objek bulat ini, ini stroke-nya kita matikan dulu ya. Nah, semisalnya objek bulat ini saya ingin berada di objek kotak. Nah, caranya kita turunkan saja pada menu layers and object, maka bisa kita lihat ya bahwa objek yang bulat ini telah berada di belakang objek kotak ini. Nah, kemudian ketika kita ingin menambah layer lagi menjadi layer 2 ya, 2 layer seperti itu, kita menambah di icon plus ini. Kemudian kita beri nama kalau kita mau, dan ini secara settingan default itu berada di atas layer yang sekarang ini, yaitu layer 1. Nah, kalau kita tambahkan atau klik add, maka langsung otomatis berada di atas layer 1. Ini juga bisa kita atur dengan cara menekan klik kiri lama ya. Setelah itu baru kita atur di mana posisi yang ingin kita letakkan, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada ikon tong sampah. Nah, ini untuk mengatur posisinya. Nah, posisi layernya apakah berada di bawah layer 1, apakah layer 2 ini berada di atas layer 1. Ini bisa kita posisikan melalui ikon-ikon yang berada di atas ini. Nah, selanjutnya ikon kaca pembesar ini ya, itu gunanya untuk mencari objek di semua layer. Misalnya di layer 2 itu ada objek kotak. Ini kita kasih nama dengan cara klik 2 kali kotak. Kemudian ini juga kotak, tapi kita kasih perbedaan kotak 1 misalnya. Kotak 1, dan ini adalah objek bulat. Oke, ini kita memiliki 2 layer, yaitu layer 1 dan layer 2, yang mana isi dari layer 1 itu sebentar. Ini kotak 1, ini bulat. Nah, ketika kita ingin mencari suatu objek ya, sedangkan layernya ini misalnya udah banyak gitu, itu bisa kita cari di menu pencarian sini yang ada tanda ikon kaca pembesarnya. Misalnya kita cari kotak 1. Nah, maka ketika kita menekan tombol enter, secara otomatis si Inkscape akan mencari objek yang bernama kotak 1. Nah, si Inkscape ini akan menampilkan objek tersebut secara dalam tanda kutip sendirian, kalau misalnya tidak ada objek yang bernama sama, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya namanya sama, dia akan tertampil juga. Nah, jadi tergantung kita carinya spesifik apa kita cari objek di aplikasi Inkscape ini. Kemudian kalau misalnya kita cari shape bulat ya, itu akan tertampil objek bulat aja, objek yang bernama bulat aja. Kemudian pembahasan yang kedua adalah fill and stroke. Kita dapat menambahkan menu fill and stroke ini di icon segitiga yang menghadap ke bawah. Nah, ini kita cari fill and stroke. Nah, baru kita klik. Nah, fill and stroke ini berfungsi untuk mengedit warna dan juga warna tepi ya di suatu objek yang kita pilih.
Untuk mengedit warna kita seleksi dulu objeknya, kemudian baru kita edit warna sesuka hati. Di sini kita mau putar, memposisikan titik warnanya di mana itu terserah. Dan kemudian di sini juga ada namanya tools dropper yang gunanya untuk meniru warna. Kemudian di sini opacity juga ada, kemudian blur juga ada di sini, yang mana untuk memberikan kesan buram, kemudian opacity untuk memberikan kesan transparan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini blend mode, ini mungkin kita akan bahas di video lainnya ya, karena ini lumayan banyak jenisnya dan mungkin kalau kita gabungkan dalam satu video itu akan terlalu panjang. Kita langsung saja loncat ke stroke pen ya. Stroke pen ini untuk memberikan warna pinggir. Oh, ini stylenya. Warna pinggir di objek yang kita pilih. Sama seperti fill tadi, kita seleksi dulu objeknya, kemudian kita pilih stroke paint. Nah, di sini kita bisa ngedit warna, kemudian untuk peniruan warnanya juga ada seperti fill tadi ya. Nah, kemudian ada yang namanya stroke style. Di sini stroke style ini untuk mengedit gaya dari garis tepi ini seperti apa. Semisalnya width ini artinya untuk ketebalan. Kalau angkanya semakin tinggi berarti dia semakin tebal. Kemudian dash ini nih jenis garisnya tuh seperti apa? Apakah putus-putus ataukah apakah bersambung, dan masih banyak jenis-jenis lainnya yang bisa kita pilih di sini, dan juga polanya bisa kita atur sendiri ya. Nah, kemudian di sini marker ini tujuannya untuk memberikan tanda panah ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini untuk memberikan tanda panah. Sebentar, ini terlalu kecil sih objeknya. Memberikan tanda panah seperti kita ingin membuat suatu diagram ya, yang mana garis-garisnya itu ada tanda panah. Nah, ini bisa kita edit di bagian marker. Kemudian ini orientasinya juga bisa kita atur. Ini bisa edit juga di bagian kanvas, bisa kita edit langsung seperti apa maunya. Nah, ini silahkan berkreasi sendiri untuk menjelajah lebih dalam ya. Kemudian marker ini terbagi menjadi 3, yaitu depan, tengah, dan belakang. Nah, kalau di tengah ini dia menyeluruh ya, menyeluruh di sekeliling objek untuk yang markernya. Oke, kemudian di sini ada join. Join ini kalau di aplikasi CorelDRAW ataupun aplikasi lainnya, ini jenis dari stroke yang kita inginkan itu seperti apa. Terutama di teks kalau nggak salah ya, yang paling pengaruh teks. Nah, seperti inilah contohnya ya, yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya kita pilih, maka akan tertampil seperti ini. Kalau sisi agak tumpul maka akan tertampil seperti ini juga nih, bisa kita lihat ya. Dan kalau misalnya sisinya malah datar, nah akan tertampil seperti ini. Dan cap ini saya juga kurang paham ya kayak mana. Oke, kita skip aja. Kemudian order itu fungsinya untuk mengatur di mana stroke itu berada, apakah di belakang atau di depan ya. Yang paling umum sih seperti itu. Jadi kalau misalnya di depan itu warna fill-nya yang utama, yang terlihat ya. Tapi kalau misalnya di depan itu warna stroke-nya yang utama. Jadi warna stroke-nya itu ataupun ketebalan dari stroke-nya itu menutupi sebagian dari fill. Dan kalau saya nilai sih ini kurang bagus. Yang bagus di belakang, di belakang dari warna fill, sehingga warna fill-nya nampak jelas.